Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggraini, absen 3 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Al-Tahtawi. Pembaharuan Islam disusun oleh Anggraini 03 11 MIPA 3. Profil Al-Tahtawi, Mesir. Biografi Al-Tahtawi. Nama lengkap dari Al-Tahtawi adalah Rafa'ah bin Badawi Al-Tahtawi. Lahir di kota Tahta di dataran tinggi Mesir pada 7 Jumadil Tsani 1612 Hijriah atau bertepatan 15 Oktober 1801 Masehi. Orang tuanya dari kaum bangsawan, tetapi sedikit pengalaman. Namun keluarganya yang tradisi keagamaannya kuat itu menjadikan Al-Tahtawi tekun mempelajari Al-Quran sejak kecil. Ketika dewasa 16 tahun, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar, di bawah pengawasan atau bimbingan Syekh Hasan Al-Attar. Al-Tahtawi adalah murid kesayangannya. Setelah 5 ia mendapat menyelesaikan studinya 1822 Masehi, Hasan Al-Attar banyak hubungan dengan para ilmuwan Prancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Pendidikan terakhir di Universitas Al-Azhar. Beliau wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 27 Mei 1873. Pemikiran atau ide pembaharuannya terhadap kemajuan Islam. 1. Bidang pendidikan. Al-Tahtawi semasa hidupnya banyak waktu yang dihabiskan untuk mengajar dan mengatur pendidikan. Dia menemukan ide-ide mengenai pendidikan dalam buku yang ditulisnya. Dia menyatakan bahwa pendidikan itu harus ada kaitannya dengan masalah-masalah masyarakat dan lingkungannya. Pemikiran Al-Tahtawi mengenai pendidikan ada 2 pokok yang dinilai penting. Pertama, pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita. Pendidikan hendaknya bersifat universal dan sama bentuknya bagi semua golongan. Selain itu, bahwa masyarakat yang terdidik akan lebih mudah dibina dan sekaligus dapat menghindari masing-masing dari pengaruh negatif. Pemikiran ini dinilai sebagai rintisan bagi pemikiran pendidikan yang bersifat demokratis. Kedua, mengenai pendidikan bangsa. Menurutnya bahwa pendidikan bukan hanya terbatas pada kegiatan untuk mengajarkan pengetahuan, melainkan juga untuk membentuk kepribadian dan menanamkan patriotisme. Tanah air ialah tempat tinggal, tanah kelahiran yang dinikmati setiap warganya. Untuk melengkapi pemikiran pendidikan Al-Tahtawi, dilengkapi juga ide pendidikannya dengan kurikulum yang dihubungkan kepentingan agama dan negara. Kurikulum yang dirumuskan oleh Al-Tahtawi adalah sebagai berikut. Pertama, kurikulum untuk tingkat pendidikan dasar terdiri atas mata pelajaran membaca, menulis yang sumbernya adalah Al-Quran, Nahwu, dan dasar-dasar berhitung. Kedua, untuk tingkat menengah atau Tajwizi terdiri atas pendidikan jasmani dan cabang-cabangnya, ilmu bumi, sejarah, mantik, biologi, fisika, kimia, manajemen, ilmu pertanian, mengarang, peradaban, sebagian bahasa asing yang bermanfaat bagi negara. Ketiga, untuk menengah atas atau aliyah, mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran tersebut diberikan secara mendalam dan meliputi fikih, kedokteran, ilmu bumi, dan sejarah. 2. Bidang ekonomi. Menurut Al-Tahtawi, ekonomi Mesir tergantung pada pertanian. Ia memuji usaha dijalankan Muhammad Ali dalam lapangan ini. Juga ia menekankan pendapat ahli ekonomi Eropa mengatakan bahwa Mesir mempunyai potensi besar dalam lapangan ekonomi. Memajukan ekonomi, kesejahteraan dunia akan tercapai. Hal ini adalah baru karena tradisi dalam Islam untuk mementingkan kehidupan dunia. Al-Tahtawi menekankan bahwa pembangunan perekonomian Mesir diawali dengan kepedulian seluruh bangsa Mesir, sedangkan kunci adalah pendidikan yang akan menghasilkan tenaga ahli terampil dalam masyarakat. Beberapa ide yang dikemukakan Al-Tahtawi mengenai bidang ekonomi termuat dalam karya tulisannya, Kitab Tahlis Al-Ibriz ila Talkhis Bariz. 3. Bidang kesejahteraan. Kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga stabilitas negara dapat dicapai. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Tahtawi dalam bukunya Manahij, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai 2 tujuan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan mencari kesejahteraan di dunia, sebagaimana yang dicapai oleh bangsa Eropa modern. Oleh karena itu, kesejahteraan umat Islam harus diperoleh atas dasar melaksanakan ajaran agama, berbudi pekerti baik, dan ekonomi yang maju. 4. Bidang pemerintahan.
Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat bukan hanya sekedar pandangan tradisional belaka, dan bukan pula hanya sebagai refleksi pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatnya di Paris, tetapi merupakan kombinasi dan persenyawaan dari keduanya. Dia mengemukakan contoh-contoh yang diteladani, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam melaksanakan pemerintahan yang mempunyai hak kekuasaan mutlak, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya harus dengan adil berdasarkan undang-undang. Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang itu harus ditangani oleh 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau trias politika Montesquieu. Golongan yang diperintah atau rakyat ini harus patuh dan setia kepada pemerintah, meskipun sebenarnya seorang raja hanya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tidak boleh melupakan kepentingan rakyat. Raja senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksaan yang disediakan bagi orang yang zalim. Rasa takut seorang raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat raja berlaku baik kepada rakyatnya. 5. Patriotisme ala Al-Tahtawi. Al-Tahtawi adalah orang Mesir yang pertama penganjur patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air bagi setiap individu muslim. Mulai dirubah penekanannya, Al-Tahtawi menekankan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Ia berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan setanah air. Dalam perkembangan dunia Islam selanjutnya, persaudaraan tanah air ternyata lebih dominan. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Kata waton dan hubul waton atau patriotisme kelihatannya selalu dipakai oleh patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. 6. Ijtihad dan sains modern. Memahami syariat Islam menurut Al-Tahtawi merupakan sangat penting dan memiliki kesadaran bahwa syariat pasti senantiasa up to date, cocok untuk segala zaman dan tempat orang yang mengerti serta memahami syariat Islam. Al-Tahtawi yakin akan pentingnya kesadaran bahwa syariat pasti senantiasa berlaku sepanjang masa, cocok untuk segala zaman dan tempat. Sains dan pemikiran rasional pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, ijtihad harus dilakukan oleh ulama. Ulama harus dapat merubah masyarakat yang berpikiran statis dan tradisional. Dalam bukunya Al-Qaul Al-Sadid fi Al-Ijtihad wa Al-Taqlid menguraikan pentingnya ijtihad dan syarat-syarat menjadi mujtahid serta dalil-dalil dan tingkatan para mujtahid. Perkembangan sains dan teknologi di samping untuk meningkatkan upaya kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad, juga dapat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia sebagaimana telah dikembangkan di Eropa. Gagasan tersebut menjadi fokus penting dan pemikiran dan pembaharuan Al-Tahtawi. Oleh karena itu, sebagian besar hidupnya disumbangkan untuk mendukung gagasannya dengan menerjemahkan buku-buku agar umat Islam mengetahui budaya yang maju di Barat. Di samping sebagai penulis dan menjadi pimpinan dalam beberapa pendidikan, Al-Tahtawi dalam hal fatalisme, ia mencela orang Paris karena mereka tidak percaya pada qada dan qadar. Menurutnya, orang Islam harus percaya pada qada dan qadar Tuhan. Tetapi di samping itu harus berusaha. Manusia tidak boleh mengembalikan segala-galanya kepada qada dan qadar karena pendirian serupa lilin, menunjukkan kelemahan tetapi berusaha semaksimal dulu baru menyerah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.